Salam Rahayu, bertemu lagi dengan saya, Jero Master Made Bayu Gendeng, dalam prediksi tanggal dengan acuan daripada literatur Pakem Bayugana. Ya, sekarang saya akan membahas kelahiran tanggal 3. Jadi bagaimana perwataan seseorang yang lahir pada tanggal 3, yaitu bagaimana arah beruntungnya, sudah itu apa strategi-strategi yang bisa diambil untuk kelahiran tanggal 3. Untuk kelahiran tanggal 3 itu terbagi, ada kelahiran tanggal 3 itu adalah di malam hari, yaitu di tengah malam ya, di tengah malam. Sudah itu di pagi hari dan di siang hari, ini bedanya. Kelahiran di tengah malam itu antara jam 11 menjelang masuk jam 12, jam 11 hingga jam 2 malam. Sudah itu jam pagi, yaitu jam 4 atau jam 5 hingga jam 8 pagi, dan siang hari, yaitu jam 11 siang hingga jam 2 siang. Kenapa saya bedakan, nanti akan saya ulas ya. Jadi simbol atau kelahiran angka 3 itu adalah simbol api. Api kayu. Nah, itu uniknya api, tapi api kayu dia. Jadi dibedakan kalau dia kelahirannya itu siang, itu adalah simbolnya api, tetapi kalau dia tanggal 3 itu malam, dia adalah simbolnya kayu. Itu bedanya. Jadi antara siang dan malam itu simbolnya kayu. Nah, kalau pagi dia akan kembali ke simbol api. Nah, itu ya. Pada umumnya, kelahiran tanggal 3 itu mempunyai simbol api. Panas. Panas jiwa, panas, tidak sabaran. Jadi untuk yang kelahiran tanggal 3 itu perlu melatih kesabaran, melatih emosi, melatih ego. Banyak persoalan-persoalan yang bisa terjadi karena kesalahpahaman. Jadi dalam mendengar sesuatu persoalan itu tolong dieja baik-baik, dipikirkan baik-baik, ditelaah baik-baik. Begitu juga kalau Anda mempunyai teman yang kelahirannya tanggal 3, dia mempunyai sifat yang cepat salah paham. Namun tanggal 3 sesungguhnya mempunyai jiwa yang kuat. Dia juga seorang penyayang, dan tanggal 3 juga terlahirkan mempunyai bakat-bakat supranatural. Jadi untuk kelahiran tanggal 3 itu mempunyai bakat-bakat supranatural yang bisa diasah menjadi lebih baik. Dia punya kepekaan menjadi lebih baik. Apalagi kalau terlahirkan tanggal 3 itu di tengah malam, jam malam yang seperti saya katakan tadi. Nah, kelebihan dan kelemahan tanggal 3 seperti itu. Untuk tanggal 3 itu sangat cocok menjadi pemimpin. Tetapi ingat, kata-katanya tajam, suka panas. Jadi dalam penyampaian itu terkadang bisa menyinggung perasaan orang. Jadi harus dijaga. Tanggal 3 juga tidak cocok memegang uang banyak. Jadi pada umumnya orang yang mempunyai tanggal 3, bila dia ditempatkan di tempat kasir, itu harus benar-benar bisa menjaga daripada tingkat keborosan. Jadi harus benar-benar teliti sekali, dan bila membawa uang juga harus teliti agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu untuk kelahiran tanggal 3. Tetapi tanggal 3 itu mempunyai kemampuan intelektual cukup bagus dalam menganalisa sesuatu, dalam merancang strategi. Itu tanggal 3 juga mempunyai kemampuan analisa cukup baik. Tanggal 3 itu juga banyak menjadi tokoh-tokoh yang sangat luar biasa. Tanggal 3 juga bisa menjadi pemimpin, hanya yang saya katakan harus hati-hati dalam hal berbicara, dalam hal berkomunikasi agar tidak terjadi kesalahpahaman. Untuk tanggal 3 arah keberuntungannya adalah arah selatan. Jadi tanggal 3 adalah arah selatan. Tanggal 3 menjadi kurang bagus bila dia memasuki, contohnya pada bulan-bulan Februari dan bulan Maret, itu agak sedikit menurun. Dan itu tanggal 3 juga memasuki tahun yang di belakangnya ada angka 2-nya, contohnya tahun 92, 2022, itu juga pada umumnya kurang begitu menguntungkan.
tetapi didukung juga dengan tahun kelahiran. Ini kan saya baru membahas dari simbol simbol angka duanya, angka tiganya dari kelahirannya. Selanjutnya untuk kelahiran tanggal 3, pada umumnya itu adalah orang-orang yang mempunyai sifat itu senang membantu atau senang menolong. Namun juga di balik itu mempunyai kelemahan senang dipuji. Sekian dari saya, penjelasan singkat dari saya. Bila ingin bertanya lebih lanjut, Anda bisa berhubungan dengan saya di nomor telepon 081 3378 23456. Sekali lagi 081 3378 23456 bersama saya Jero Master Madi Bayu Gendeng. Salam Rahayu.